Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pagi hari ini, melanjutkan materi yang minggu kemarin. Tapi sebelumnya kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bermakna serta bisa dipahami oleh ananda sekalian. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, untuk pembelajaran pagi ini kita akan lanjutkan di materi yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di materi kemarin kita sudah menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Berarti yang perlu kalian ingat, kalau dengan melengkapkan kuadrat sempurna harus ingat kembali yaitu mengenai kuadrat dan akar kuadrat. Bentuk umumnya kita tulis lagi ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian selain bentuk umum kita ingat kembali adalah di kuadrat sempurna. Kuadrat berarti kita ingat misalnya 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, kebalikannya adalah akar kuadrat dari 4 itu sama dengan 2. Nah, ini modal dasar kita. Nah, kemudian kita langsung aja nanti akan ke contoh. Kita ambil 2 contoh. Kalian buka buku kalian di halaman ya, halaman 72 ya, halaman 72. Ibu mau ambil yang nomor 2 dan nomor 6. Nomor 2 ini model soalnya berbeda. Nomor 2 dan nomor 6. Untuk yang nomor 2 itu adalah X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Dan yang nomor 6-nya adalah 2X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau persamaan kuadrat sempurna itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini bahwa yang membedakan adalah koefisien dari X kuadrat ya. Jadi A-nya. Kalau di sini yang nomor 2 kita bahas dulu satu persatu ya. Kita bahas dulu contoh yang nomor 2. Selesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Nah, ini tentunya masih ingat bahwa koefisien dari X kuadrat itu kita sebut dengan A. A-nya 1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X yaitu 10, C sama dengan 24 ya. Berarti ini koefisien dari X kuadrat sudah sama dengan 1. Berarti tidak perlu kita ubah dulu ke dalam koefisien 1. Langsung kita selesaikan. Tetapi sebelumnya kalian harus ingat kembali bahwa untuk melengkapkan kuadrat itu bentuk umumnya adalah kalau kita pakai A plus B kuadrat.
A plus B kuadrat. Ini nanti akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau di sini negatif, A negatif B kuadrat sama dengan A kuadrat negatif 2AB plus B kuadrat. Yang membedakan ini saja ya. Lanjut sekarang. Karena koefisien dari A itu sudah sama dengan 1. Nah, ini langkah pertama ya. Membuat koefisien A sama dengan 1. Itu langkah pertama, sudah tidak perlu kita ubah lagi. Langkah kedua, si C nih konstanta nih. Konstanta ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat plus 10x sama dengan negatif 24 ya. X kuadrat plus 10x sama dengan negatif 24. Nah, kemudian langkah berikutnya X kuadrat plus 10x ini ditambah dengan setengah dari B dikuadratkan. Demikian pula untuk ruas kanannya juga sama. Negatif 24 ditambah setengah dari B kuadrat. Nah, sampai sini kita lanjutkan. Kita lanjutkan. X kuadrat plus 10x, B-nya tadi berapa? B-nya adalah 10 ditambah setengah kali 10 pangkat 2. Demikian pula untuk ruas kanannya. Negatif 24 ditambah dengan setengah kali B. B-nya 10 dikuadratkan. Kita peroleh E kuadrat ditambah 10x, ya kan? Setengah kali 10 sama dengan berapa? Oke, 5 ya. Plus ini 5 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 5 kuadrat. Udah kelihatan ya sekarang? Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk kuadrat sempurna tadi. Nah, sehingga nanti menghasilkan bisa disebut X1 dan bisa disebut X2. X1-nya berapa? Seperti kemarin kita mencari dengan memfaktorkan. Nah, bentuknya itu A plus B kuadrat. A-nya ini berarti X plus. Ini lihat di sini. Nah, ini tandanya ya. Oh, tandanya positif, berarti dia ngikutin positif. Tapi yang kita ambil tadi adalah setengah dari B-nya. Nah, berarti ini 5 dikuadratkan. X plus 5 kuadrat sama dengan negatif 24. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang X plus 5 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 25. Positif atau negatif? Berarti positif. Berapa? 1. Ya. Nah, kemudian ini kuadratnya kita hilangkan. Berarti, nah di sini tadi akar kuadrat X plus 5
sama dengan akar kuadrat dari 1 plus minus akar kuadrat dari 1. Akar kuadrat dari 1 itu berapa? Nah nih, X plus 5 sama dengan plus minus 1. Akar kuadrat dari 1 itu adalah 1. Sehingga akan kita peroleh X plus 5 sama dengan plus minus 1. X sama dengan, ini pindah ya, pindah ruas, negatif 5, ya kan, plus minus 1. Nah sekarang kita ambil yang positif dulu untuk X1 nya. X1 sama dengan negatif 5 ditambah 1. Negatif 5 tambah 1 hasilnya sama dengan negatif 4. Nah kemudian untuk X2 nya adalah negatif 5 dikurangi 1. Negatif hasilnya adalah negatif lagi, negatif 6. Nah ini kita sudah dapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya adalah bisa negatif 6 dan bisa juga dengan negatif 4. Nah sampai sini ini adalah untuk yang A sama dengan 1. Paham ya? Untuk A sama dengan 1. Nah nanti setelah ini kita akan langsung ke contoh yang kedua apabila A-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua apabila A-nya tidak sama dengan 0. Nah sekarang kita cari dulu A-nya di sini sama dengan 2, ya kan? Berarti harus kita ubah dia berkoefisien 1. Maka untuk mengubah agar dia menjadi berkoefisien 1 tinggal lihat angka di sini. Ini kan angkanya 2, maka kita bagi dengan 2. Semuanya nih A sama dengan 2, maka kita bagi dengan 2. Misalnya A-nya sama dengan 4. Kalau A-nya sama dengan 4 berarti dibagi 4. A-nya sama dengan negatif 3. Berarti kita bagi dengan negatif 3. Tergantung dari koefisien dari X kuadratnya. Nah kita cari dulu sekarang hasil baginya. Kalau 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kebetulan di sini positif ya. Berarti langsung hasilnya adalah 1x kuadrat. Kan kita perlu dituliskan koefisien 1. Kemudian 7 dibagi 2. 7 per 2x. Plus 3 dibagi 2. Sekarang tinggal sama dengan 0. Nah sekarang si A ini sudah berkoefisien 1. Nah karena sudah kita bagi tadi, berarti sekarang A-nya tidak lagi sama dengan 2 kan? Berarti A-nya berapa ini? A-nya sudah sama dengan 1. Cuma B-nya sekarang menjadi pecahan. Jadi berapa? 7 per 2. C-nya menjadi berapa? Pecahan lagi. 3 per 2. Nah materi pecahan kan sudah dipelajari di kelas 7. Tinggal kita aplikasikan ke dalam bentuk soal sekarang ya. Nanti pasti kalian juga akan bisa memahaminya. Nah kalau sudah tahu A, B, dan C seperti tadi pada contoh yang pertama, kita pisahkan si C-nya. Konstantanya kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi X kuadrat plus 7 per 2x. Nah ini tadinya adalah bernilai positif ya. Nah plus 3 per 2.
pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3/2. Nah, kalau sudah, sekarang kedua ruas ditambahin dan setengah dari B kuadrat. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita tambahin dengan setengah dari B kuadrat. X kuadrat plus 7/2X ditambah setengah dari B kuadrat. Nah, ini 7/2 dikuadratkan. Demikian pula untuk ruas kanannya. Negatif 3/2 ditambah setengah dari 7/2 kuadrat. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan hitung dulu. Oh, ini pecahan-pecahan, Bu. Bagaimana? Kalau bentuk perkalian pecahannya tinggal mengalihkan aja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti menjadi X kuadrat plus 7/2X plus 1 kali 7, 7/4 kuadrat sama dengan negatif 3/2 ditambah 7/4 kuadrat. Nah, yang ruas kiri 7/4 kuadrat dibiarin saja, nggak usah kita hitung. Tapi untuk ruas kanan kita hitung. Sehingga kita cari hasilnya X kuadrat plus 7/2X plus 7/4 kuadrat sama dengan negatif 3/2 ditambah 7 kali 7 49 per 4 kali 4 16. Nah, nih sekarang kita tinggal menghitung dan kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah bahwa kita ubah ke kuadrat sempurna ya. X ini tadi tanyanya positif, berarti plus 7/4 kuadrat sama dengan negatif 3/2 plus 49/16 ya. Kemudian nah, yang ini penyebutnya masih berbeda. Nanti kita samakan plus 7/4 kuadrat sama dengan 16 ya. Per 16. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Ada negatif, berarti negatif 24. Ditambah, ini kan sudah 16, berarti nggak usah kita ganti. Tetap ya 49/16. X plus 7/4 pangkat 2 sama dengan negatif 24 tambah 49. Hasilnya berapa? Positif 25/16. Tinggal tarik tanda akarnya sekarang. X plus 7/4 akar kuadrat dari itu ya, sama dengan plus minus akar kuadrat dari 25/16 ya kan. Akar kuadrat dari 25/16. X plus 7/4 sama dengan plus minus akar dari 25 5. Akar dari 16
4. Nah, kita sudah dapatkan. Tinggal mencari X1 dan X2-nya. X sama dengan, pindah ya ini. Tadinya positif, pindah ruas kanan menjadi negatif. Negatif 7/4 plus minus 5/4. Dah? Kalau sudah, untuk X1-nya berapa? Kita ambil yang positif dulu. Negatif 7/4 ditambah 5/4. Negatif 7 ditambah 5. Hasilnya negatif 2/4. Berarti ya hasilnya adalah, kalau disederhanakan, negatif 1/2. Ini X1-nya. Berapa X2-nya? X2-nya berarti kita ambil yang negatif. Negatif 7/4 dikurangi 5/4. Negatif, negatif. Negatif 7 dikurangi 5 berarti negatif 12. Negatif 12 dibagi 4. Berarti hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, ini persamaannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya, kalau ditanyakan berapa himpunan penyelesaiannya, oh ternyata X1-nya adalah negatif setengah dan X2-nya adalah negatif 3. Boleh dibalik nggak, Bu? Boleh. Bisa, or dibalik negatif 3, negatif 1/2. Ini kalau urutan penulisan dari yang kecil ya. Nah, ini hasilnya. Berarti untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat, kita sudah berikan 2 contoh. Untuk latihannya nanti ada di lembar kerja, Ibu tugaskan melalui Google Classroom dan dikumpulkan ya. Ini masih satu materi lagi, yaitu mengenai menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C. Nah, setelah ini nanti akan Ibu jelaskan kembali mengenai cara yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C ya. Mudah-mudahan ini cara yang paling mudah. Bagaimana sih untuk rumus ABC itu atau kuadratik itu? Kita tuliskan dulu. Sudah ada di dalam buku kalian bahwa untuk rumus ABC itu adalah, nanti dicarinya adalah X12 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat negatif 4AC. Negatif 4AC per 2A. Nah, di sini nanti yang ini disebut diskriminan ya. D itu adalah akar kuadrat dari B kuadrat negatif 4AC. Diskriminan. Nanti kalau kita menggambar fungsi kuadrat harus mencari diskriminan dulu ya. Nah, sekarang kita cari nanti untuk D-nya di sini adalah B kuadrat negatif 4AC. Diskriminan. Contohnya kita ambil yang ada di buku kalian saja. Contoh, ya langsung kalian bisa lihat nanti.
contoh di halaman 76 yang ada di tabel yang kedua ya. Tabel yang kedua. Soalnya adalah 2x kuadrat negatif 5x negatif 3 sama dengan 0. Nah, nih. 2x kuadrat negatif 5x negatif 3 sama dengan 0. Nah, tentunya kita harus mencari dulu A, B, dan C-nya. Seperti tadi di melengkapkan kuadrat sempurna ya. Berarti di sini A-nya sama dengan berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. A sama dengan 2. B-nya sama dengan ini negatif 5 dan C itu sama dengan negatif 3. Oke. Kalau sudah kita dapatkan seperti ini, langsung kita substitusikan ke rumusnya. Ya. X 1, 2 adalah negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Tinggal substitusikan, kita peroleh negatif B. B-nya adalah negatif 5. Untuk pemula tuliskan saja semuanya ya. Negatif 5 plus minus akar kuadrat dari B kuadrat negatif 5 kuadrat negatif 4 A-nya 2 C-nya negatif 3 per 2A. A-nya berapa? 2. Nah, sekarang itu kita operasikan. Negatif kali negatif adalah positif 5 plus minus akar kuadrat dari negatif 5 kuadrat 25, ya kan? Negatif kali negatif positif. Sekarang negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 3 positif berapa? 8 kali 3 positif 24 per 2 kali 2 4. Oke. Sekarang kita hitung hasilnya. X 12 sama dengan 5 plus minus akar kuadrat dari 25 tambah 24 49 per 4. X 12 sama dengan 5 plus minus akar 49 adalah 7 per 4. Maka X1 nya sama dengan, ambil yang positif dulu, 5 plus 7 dibagi 4. 5 plus 7 12 plus 4 sama dengan 3. Oh, ini X1 nya. Nah, X2 nya sama dengan 5 dikurangi 7 per 4 sama dengan 5 kurangi 7. Positif atau negatif? Negatif 2 per 4. Kita sederhanakan. Hasilnya adalah negatif 1 per 2. Nah, ini akar-akarnya. Himpunan penyelesaiannya adalah
negatif 1/2 dan 3. Oke, sudah selesai. Nah, untuk contoh yang berikutnya nanti kalian bisa latihan soal sendiri, dan nanti ibu kasih soal biar kalian lebih bisa memahami. Kalau ada yang kurang jelas dan apabila ibu dalam menjelaskan terlalu cepat, kalian bisa bertanya langsung ke ibu ya, melalui WA atau di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Jadi kita sudah mempelajari menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan rumus ABC. Nanti tinggal pelajaran berikutnya yaitu di menggambar grafik persamaan kuadrat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.